katanya ada marah dalam Islam tuh yang bahkan dianjurkan, Ustaz. Bahkan masuk ke derajat perbuatan yang terpuji, Ustaz. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Betul, ada marah yang dianjurkan dalam Islam, tetapi marah yang mana dulu? Marah tatkala seorang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mencaci maki agama Allah, mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini perlu dimarahi, tetapi harus ada batasannya. Ya, harus terukur marahnya. Jadi kejadian saat itu di zaman Nabi Musa, ya, ketika Nabi Musa kembali ke Syam, ke kaumnya, beliau dapati kaumnya dalam keadaan kembali kepada syirik. Dari menyembah Allah, menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbanan asifan." Tatkala Nabi Musa pulang kepada kaumnya, beliau dalam keadaan marah dan benci. Beliau mengatakan, "Bi sama khalaftumuni min ba'di." Alangkah buruknya kalian setelah aku pulang. Ya, seperti itu. Maka marah tatkala seorang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala itu dianjurkan, bahkan itu berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita,
Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan diri kita dengan amal saleh. Karena kebahagiaan itu dengan dua ini, ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatwanya di juz yang ke-19, beliau mengatakan innas salaha innal khaira was salaha was sa'adata wal falaha munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi' wal amali salih. Sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan, kemaslahatan, kesuksesan itu ada pada dua, al-ilmi nafi' wal amal salih, ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Kemudian beliau bawakan ayat dalam surah At-Taubah, surah Al-Fatah dan surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Allah menampakkan agama ini di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Yang dimaksud dengan al-huda, kata Syekhul Islam dan juga penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa kitabnya, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kata beliau yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi'. Petunjuk itu maksudnya ilmu nafi'. Wa dinil haq, agama yang hak, yang dimaksud al-amalus salih. Jadi Allah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam membawa dua. Yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalus salih. Baru agama ini akan tegak di atas seluruh agama yang ada. Makanya umat ini harus belajar, nuntut ilmu. Bukan intisab aja kepada salaf. Belajar, belajar dan belajar. Baca buku yang bermanfaat. Karena apa? Karena dengan amal-amal saleh ini dan juga dengan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke surga, dan surga ini tempat kesenangan yang abadi. Makna istighatsah. Istighatsah itu salah satu bentuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Makna istighatsah adalah minta pertolongan. Cuma bedanya dengan isti'anah, isti'anah juga minta pertolongan. Kalau isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah dalam meraih hal-hal yang baik, hal-hal yang manfaat. Contoh umpaya Allah beri saya rizki, itu isti'anah. Ya Allah, umpamanya mudahkan saya di dalam memahami pelajaran, itu isti'anah. Kalau istighatsah, minta pertolongan kepada Allah dalam bentuk
untuk dihindarkan dari keburukan. Ya Allah, umpamanya hindarkan kami dari pandemi ini. Cabut pandemi ini dari kehidupan kami. Ya Allah, sembuhkan saya ini dari penyakit. Ya Allah, hindarkan saya dari bala, dari musibah, jauhkan. Itu istighatsah. Istighatsah minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari penyakit, dari musibah, dari keburukan, atau dicabut, diselamatkan dari musibah yang sedang menimpa kita, seperti adanya pandemi COVID-19 sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan saya dari penyakitnya, atau membaca Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wasayil asqam. Itu istighatsah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, kemungkaran termasuk dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu istighatsah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Itu isti'anah. Wa tarkal munkarat. Dan meninggalkan kemungkaran. Itu istighatsah. Jadi intinya isti'anah dan istighatsah dua-duanya minta pertolongan. Kalau isti'anah minta pertolongan dalam bentuk minta agar diberikan kebaikan, diberikan hal-hal yang manfaat, minta pertolongan untuk meraih hal-hal yang maslahat bagi kita. Kalau istighatsah minta pertolongan agar dijauhkan dari segala macam keburukan, kejelekan dan musibah. Dua-duanya ibadah. Tapi baik isti'anah ataupun istighatsah tidak ada seremonial tertentu, upacara tertentu, bentuk ibadah tertentu. Cukup apabila seorang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan, itulah istighatsah. Apabila minta diberikan hal-hal yang maslahat, itulah isti'anah. Adapun mengarang-arang tersendiri, kita mengadakan isti'anah bareng-bareng dengan cara-cara tertentu yang dikarang-karang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kata Imam Malik, apa yang tidak menjadi agama di zaman Nabi tidak akan menjadi agama sampai hari kiamat. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di zaman itu tidak akan pernah menjadi bagian dari agama ini sampai hari kiamat. Oleh karena itulah maka Nabi SAW dan para sahabatnya dahulu, mereka selalu beristi'anah dan beristighatsah kepada Allah, tapi dalam bentuk berdoa, tidak melakukan ritual-ritual khusus dengan membaca surat-surat sekian kali gitu ya, pimpin oleh imam, diikuti oleh semua jamaahnya. Nabi dan para sahabat tidak melakukan hal tersebut. Iman yang selanjutnya al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah hari kiamat. Maksudnya hari di dunia, tidak ada lagi setelah hari kiamat. Maka ketika dibangkitkan hari kiamat, maka itu hari terakhir bagi manusia. Ya, setelahnya adalah alam akhirat. Dan iman kepada hari kiamat, beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari setelah kematian. Jadi iman kepada hari kiamat, beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari setelah kematian. Jadi mulainya kiamat bagi seseorang itu ketika kapan? Wafat. Maka apabila seseorang itu wafat, dikatakan qad qamat qiyamatuhu sughra. Telah dibangkitkan kiamat dia yang kecil. Kenapa? Karena kalau dia sudah wafat, dia akan mendapatkan semua janji Allah Azza wa Jalla. Ya, dari mulai dia wafat. Ya, maka di antara iman kepada hari kiamat, kata para ulama, iman dengan nikmat kubur dan azab kubur. Alam barzakh itu satu alam yang terjadi sebelum alam akhirat.
Kata Allah Azza wa Jalla, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, maksudnya kuburan, alam kubur sampai hari kebangkitan. Ya, jadi beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur. Kalau seorang di kuburan itu ada kehidupan antara dua, imma dia mendapatkan nikmat atau dia mendapatkan azab. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia mendapatkan nikmat. Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia mendapatkan azab. Ya, fitnah kubur itu pertanyaan para malaikat. Karena seseorang akan didatangi oleh dua malaikat dan ditanya, "Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk?" Siapa Rabb kamu, apa agama kamu, dan siapa nabimu? Kalau seorang mukmin, dia akan mengatakan, Allah Rabbi, Allah Rabbku, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kafir, dia mengatakan, ha la adri, sami'tun nas yaqulun faqul. Ha aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku mengikutinya. Ini kata para ulama, ada satu hukum, la taqlid fil aqaid. Tidak ada taklid dalam bab akidah. Karena orang-orang itu ketika ditanya nggak bisa jawab, dia hanya ikut-ikutan. Maka ini menunjukkan tidak ada taklid dalam bab akidah. Akidah harus dibangun di atas ilmu dan harus belajar dan di atas basirah. Kemudian ada hempitan kubur. Ya, semua orang akan mendapatkan hempitan kubur. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya ada yang selamat dari hempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Cuman Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu an tetap mendapatkan hempitan kubur. Cuman para ulama menjelaskan apa perbedaan hempitan kubur bagi orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang kafir itu dihempit di dalam kuburannya, maka hancur lebur hingga tulang berulangnya. Maka hempitan kubur bagi orang kafir itu merupakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hempitan kubur bagi orang mukmin itu seperti pelukan seorang ibu kepada anak. Maka dia ada hempitan, cuman hempitannya bukan siksaan, tapi hempitannya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini nikmat bagi orang yang beriman kepada Allah di dunia. Dia mendapatkan kelak nikmat di kuburan dan di alam barzakh. Makanya disebutkan dalam riwayat ketika seseorang sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat, disuruh seorang mukmin tersebut tidur. Maka tidurnya dia di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru di malam pertama. Dia sangat nikmat, ya, sangat lapang kuburannya dan dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua penghuni kubur dari orang-orang beriman, dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb aqimis sa'a, Ya Rabb aqimis sa'a, hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, wahai Allah, bangkitkan hari kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan juga hartaku. Maka iman kepada hari kiamat, hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang paling memotivasi seorang muslim untuk beramal saleh. Karena dia tahu setelah kematian ada kehidupan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, falikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Setiap dunia dan akhirat memiliki pengikut. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yaum amalun bila hisab. Karena di dunia seseorang beramal tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ghadan hisab bila amal. Dan esok setelah kematian semuanya hisab tanpa amal. Kemudian beriman juga kebangkitan, bahwasanya nanti setelah alam barzakh ada ba'ats, dibangkitkan semua orang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi SAW, ya, yub'atsu hufatan 'uratan ghurla. Manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kita ciptakan dia pertama kali, maka kita kembalikan dia seperti itu. Seperti bayi, tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Maka mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Hingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, apakah kita akan melihat satu dengan yang lainnya? Maksud melihat aurat satu dengan yang lainnya? Maka kata Nabi SAW, al-amr asyad min zalik. Artinya perkaranya akan lebih dahsyat dibandingkan itu. Orang sudah tidak memikirkan lagi aurat orang lain. Semua memikirkan apakah dia selamat apa tidak. Kemudian juga beriman, kalau nanti malaikat akan didekatkan kepada manusia, maka sebagian mereka ada yang mendapatkan zil, naungan pada hari kiamat. Dinaungi dari panasnya sinar matahari. Dan sebagian mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai ke betis, ada yang keringatnya sampai ke badan, dan ada yang keringatnya menenggelamkan mereka. Dan di situ ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Makanya hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari tersebut. Siapa aja mereka? Siapa yang bisa sebutkan? Hah? Yang pertama, imam yang adil. Kemudian pemuda yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid. Ada seorang lelaki hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian seseorang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Artinya dia menyembunyikan sedekahnya. Dan yang ketiga, seseorang meninggalkan zina karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seterusnya. Kemudian ada sirat. Ada sebelumnya, setelah ba'ats ada hisab, ada perhitungan. Semuanya dihitungkan amal kebaikan dan keburukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada tatayarus suhuf, ada pembagian lembaran-lembaran amal kebaikan, amal keburukan. Kemudian ada mizan, ada timbangan. Akan ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Ya. Dan kata para ulama, maksud dari hisab itu arad. Artinya hisab yang selamat itu hanya diperlihatkan oleh Allah amal kebaikan dan amal keburukan. Itu yang selamat. Tapi kalau nuqish, dia diajak diskusi dan ditanya, itu tanda dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan, faman nuqish udzib. Siapa yang didiskusikan dan ditanya tentang dosa-dosanya, itu tanda diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sirat. Nanti setiap manusia melewati sirat. Wa inna minkum illa wariduha. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan pasti melewati sirat. Sirat satu jembatan yang dia lebih tipis dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan manusia berbeda-beda melewati jembatan tersebut. Ada yang melewatinya seperti kilat, ya sangat cepat. Ada yang melewatinya seperti mengendarai kuda. Ada yang melewatinya berlari. Ada yang melewatinya berjalan. Dan ada yang melewatinya merangkak. Nah, yang merangkak ini antara selamat dan tidak selamat. Karena di samping sirat ada kalalib. Ada kayak semacam besi-besi yang siap menarik orang-orang yang tidak selamat. Maka orang yang merangkak, ada sebagian mereka selamat, ada yang sebagian mereka ketarik dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian juga nanti sebelum di surga ada kantarah. Apa ikhwah kantarah? Kantarah itu satu tempat sebelum masuk ke surga. Ada orang di kantarah, dia sudah di depannya surga cuman tertahan. Subhanallah, datang orang-orang kepada dia. Ya, maka orang ini berkata, laqad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza. Si fulan telah mengejek si fulan, telah mengambil harta fulan, telah menzalimi si fulan. Maka pahala dia yang banyak diberikan lagi ke orang-orang tersebut. Sampai ketika habis, maka orang-orang itu memberikan dosanya. Maka dia dimasukkan ke dalam api neraka karena sebab kezaliman kepada sesama manusia. Dan itu maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW. At-tadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Apa muflis? Bangkrut. Kata para sahabat, man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya dirham dan harta. Maka Nabi SAW menjelaskan, kalau al-muflis, nanti di akhirat dia membawa banyak pahala. Sampai kepada kantarah. Kantarah, tadi tempat yang disebutkan, maka orang-orang datang meminta hak mereka. Makanya ya ikhwah, ini pelajaran buat kita semua. Seseorang bereskan urusan dia dengan manusia sebelum datang kematiannya. Karena kalau dia tidak selesai di dunia, tetap akan diadili oleh Allah kapan? Di akhirat. Dan di akhirat sudah tidak ada lagi nominal uang, yang ada pahala dan dosa. Makanya ya, hak sesama manusia itu harus dijaga. Dan dia selesaikan di dunia sebelum datang wafat dan kematiannya. Ya, sebagian mengatakan istri yang paling celaka ketika suaminya wafat dalam keadaan membencinya. Artinya suaminya lagi membencinya, murka kepadanya, kemudian wafat. Artinya si istri ini tidak ada lagi alasan atau kesempatan untuk meminta maaf. Ya, makanya ini pentingnya seseorang menyelesaikan urusan dia sesama manusia di dunia sebelum di akhirat kelak. Kemudian juga di sini pelajaran buat kita semua agar seseorang membatasi pergaulannya, jangan sampai banyak berbuat zalim di dalam pergaulan. Ya,